Halo, assalamualaikum ya. Selamat pagi ya. Masih bersama Mas Aris ya. Ini mumpung kebetulan di bulan ini ya, masih tahun 2000 ini ya, 24. Ini kebetulan pendatang baru padi super-super dengan tonase yang luar biasa ini banyak banget ya. Mulai dari Kolosebo dan sekarang yang terbaru ini Inpari 32 Promeo ya. Di mana padi Inpari 32 Promeo ini sebetulnya dia jenis ulenan. Malainya itu mirip kayak ini loh, padi Jeherang ya, maaf Jeherang ya. Tapi sekarang Jeherang kalau kita mengejar tonase sudah tidak laku. Dikarenakan Jeherang itu tonasenya bobotnya sangat berkurang, tapi enak dimakan berasnya. Terus terang kalau Jeherang tuh enak dimakan gitu loh ya. Nah, tapi kalau kita sebagai petani yang mengejar tonase itu sementara ini tidak ada yang bisa mengalahkan Inpari 32 ya. Nah, kebetulan Inpari 32 sekarang kan, kalau dulu waktu zaman corona dia banyak ada yang kena virus kayak kerdil ya. Mungkin kalau Mas Aris itu, bagi Mas Aris itu karena wonge do kena corona ya mungkin pangane yo melok di kayak cobaan nek Mas Aris luwih ke suhu ya, luwih ke suhu nek Mas Aris sih gitu. Ya orang juga berpengaruh tapi luwih ke suhu. Dan ini punyanya Mas Aris nih, waktu ini loh sumure kalau nggak percaya ya. Sumur waktu di video-video sebelumnya kan ini ya punya saya kan ya. Loh, ini loh yang waktu itu tanam mesin kecil-kecil itu loh ya. Ini loh. Ini saya Inpari 32 Promeo. Ini loh ulenannya kayak gini. Ulenannya padi ya. Mongkler. Mongkler ya. Oke, mongkler ini loh. Mongkler itu dawa-dawa. Panjang. Kan dia bisa tua sampai pangkal kan padi Mas Haris tuh. Sudah tua sampai pangkal ini. Kan karena tidak jamur, bersih alhamdulillah. Padi gak kena jamur nih, bersih. Bersih dia. Makanya orangnya itu cerewet ya. Karena dulu saya mau mempunyai padi kayak gini tuh hanya sekedar impian. Dimana saya dulu kan seorang pekerja pabrik ya. Mas Haris kerja di Astra Huda Motor di Jakarta. Yo gaweane ngerakit motor mbiyen iki, gawe motor ya. Jadi saya pulang ke kampung itu tidak mempunyai bekal ya. Tidak mempunyai bekal keahlian bertani ya. Tapi semangat saya di mana saya ini harus menghidupi anak istri. Jadi saya berjuang pokoknya ini wah berat, kalau cerita itu berat. Wis pokoknya orang goblok gitu lah Mas Haris waktu itu goblok gitu wis. Ini loh. Sekarang kita bahas Inpari 32 Promeo ya. Nih, alhamdulillah ini dari Subang. Padi dari Subang ini. Pendatang baru dari Subang dia ya. Ya. Yang kemarin ini loh. Kemarin panen itu ya. Tidak main-main ini loh. Padi kayak gini kok. Tidak main-main ini. Tidak main-main ini. Bukan. Kemarin ini silo ini. Kemarin yang panen itu biasanya kalau Inpari 32 biasa itu katakanlah 1 hektar itu dapat wes kita terang-terangan lah 9 ton gitu wes. Nek wong desa wes apik ya. Sudah bagus wes gitu aja. Gak usah bohong-bohongan 9. Nah ini kebetulan 1 hektar bisa 10 ton. 10 ton itu kalau harga gabah 7.000 lah udah 70 juta itu. Kalkulasinya kan gitu. Tuh kan. Ini Inpari 32 Promeo ya. Inpari 32 Promeo. Tuh kan. Ini pendatang baru. Tapi seandainya teman-teman saudara mau menanam padi jenis ini ya. Seandainya beli di toko pokoknya tanya Inpari 32 Promeo, produk dari Subang gitu. Online ya ada, sekarang online ya ada. Tapi kalau untuk daerah Blora ini kebetulan di daerah Kedung Tuban sudah beredar ini ya. Super lor.
Ya, dia ulenannya itu mirip jerang, tapi dia itu 32 gitu loh ya. Kalau 32 dulu itu kan cuman gini dia. Ya, tapi kan bulirnya besar-besar, kulitnya tipis, berasnya kan kalau diproses besar ya gini kan. Tapi sekarang bisa gini nengklur. Ya ini pendatang baru ini ya. Kebetulan ini agak ada emprit. Emprit itu ya nek pagi gini ya agak digusak, nanti dia jam 9 udah pergi dia. Jam-jam tertentu, jam-jam emprit itu ya pagi jam 6 sama sore ya. Sore itu jam 2 sampai jam 5 itu dia pergi. Ya doakan Mas Aris ya. Wes intine Mas Aris iki pengen iki ilmu yang tak ngerteni, pengetahuan yang saya tahu itu tak kasih tahu ke orang. Wis intine iki Mas Aris ngono wae. Wis masalah nek Mas Aris gak ada nganggep di sini itu ada saingan, enggak. Justru iki tak anggap kayak aku iki orang kan banyak salah kan ya, untuk menghapus dosa siapa tahu ini yang bisa menghapus dosa saya kelak gitu loh lur. Maksudnya Mas Aris ini loh Inpari 32 loh. Oh Promeo ini Promeo, wah mantap ya. Oh mantap ini loh Inpari 32 Promeo loh, kalau Pak tahu. Nggak kelihatan ya ulenanya ya. Coba lihat. Kan. Inpari 32 Promeo ya. Nah, ini juga pendatang baru dia. Kalau ini tengkulak yang suka membeli gabah, dia nggak bisa tidur kalau lihat padi kayak gini. Makanya Mas Aris selalu tekan, nomor 1 obat jamur, nomor 1 obat jamur. Biar tidak jamur. Padi kalau tidak jamuran otomatis padi itu kita sukses. Anggap saja kita sukses nanti. Soalnya padi itu bisa mengisi sampai pangkal, sampai ujung dia terisi penuh gitu loh. Dan padi kalau sudah mulai keluar malai, mulai merit itu ya, keluar 1-2 itu wajib dikasih bekal obat wereng sama obat jamur ya. Obat wereng tuh kalau Mas Aris saya pakai Peksalon wae lah. Peksalon ya. Itu harganya agak mahal, tapi dia racun kontaknya itu sampai 25 hari. Tapi perlu diingat, 25 hari sebelum kita panen jangan dispray pakai Peksalon ya, karena itu katanya racun gitu ya. Tapi sebelumnya sampean koordinasi sama pertanian lah ya. Mesti karo toko setempat piye ngono ya, wong sing dianggap ning kono kuwi pinter piye. Nek kanggo Mas Aris ya tak kandhani ngono mau. 25 hari sebelum panen jangan di Peksalon wis gitu ya. Ya sementara ini tak kasih cuplikan Inpari 32 Promeo ini ya. Nanti yang kolosebo, soalnya ada yang request, Mas tolong kasih contoh yang apa ini kolosebo. Padahal kolosebo kemarin di video ini Mas Aris wis tak kasih, tapi nggak apa-apa ya, nggak popo wong kayak hiburan kayak ilmu. Jadi iki sithik-sithik omongane Mas Aris njajal di resapi ya. Maaf ya bagi pemula loh khususnya loh, soalnya takutnya Mas Aris sih begini loh. Biasanya kalau anak petani muda itu dia apalagi masih awam, takutnya Mas Aris gak sing tak lakoni mbiyen. Sekali ada kesalahan satu dia trauma. Dia trauma dan akhirnya dia cari-cari kerja lagi dan nggak jelas lagi. Dan nanti umur tambah tua, takutnya nanti tuanya dia malah susah gitu loh. Jadi selama kita ada kendala itu ya kita pelajari. Piye to carane iki? Piye to? Makanya Mas Aris iki selalu yo coba bosen. Memang nek orang ya tinggal ngopeni tandur apik ngene iki. Kabeh wong iso, tapi proses menghidupkannya itu loh. Sing tak maksud, proses menghidupkannya itu bagaimana? Tantangannya Mas Aris ini. Nah ini padi, dimana padi ini di daerah saya kebetulan setahun 3 kali lah. Otomatis tanah kan basah terus. Nah itu sudah otomatis padi hidup juga ada kendala. Kendalanya ya pada saat tanam mau memupuk kebanyakan merah, asam-asaman. Ya apa enggak? Terkecuali di daerah yang tak ada hujan. Yang setahun panen padi katakanlah seandainya cuma 1 kali atau 2 kali, itu saya yakin kalau sekali dia tanam padi di musim penghujan super padinya karena tanah sempat keras. Ini bicara kalau di daerah kayak tempat saya ini.
daerah di mana padi itu setahun 3 kali. Ancamannya itu ya gitu, lemak tanah kayak peceren, tanah kayak comberan. Nah itu menjadi tantangan sendiri ya. Mas Aris selalu menekan buatkan parit, dimana parit itu tujuannya kan gini, hukum alam kan gini, air dari atas mengalir ke bawah itu sudah hukum. Tapi kalau kita menutup air dari atas ke bawah itu kita berantem sama tetangga ya, yang ada nggak baik ya. Air biarkan mengalir, air biarkan mengalir, tapi ada jalurnya. Tapi nanti kalau kita butuh tinggal kita tutup saja, sudah penuh sendiri. Tapi kalau kita kelebihan kita anggel. Anggel itu gini, seandainya galengan itu tingginya 10 cm ya. Yang buat air kita pendekin 5 cm gitu loh. Nanti kalau lebih melebihi batas 5 cm dia sudah habis sendiri gitu ya. Caranya gitu ya. Ya wes, ini kebetulan Mas Aris memperkenalkan ya. Ini isi dari video ini, Mas Aris memperkenalkan pendatang baru Inpari 32 Promeo ya. Pendatang baru ya. Semoga menjadi inspirasi, semoga bisa menjadi pilihan penanaman padi di saat musim penghujan ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kasih lagi ya. Terima kasih.